sabar ya, sabar ya. Dibilang ke Olga, katanya anaknya nggak bisa ngomong katanya. Dari 3 tahun. Belum sekolah. Ayo kita ke rumah ya. Pemirsa, sekarang kita akan ke rumahnya Santi. Seperti apa keadaan di rumahnya Santi, kita akan ke sana. Yuk. Santi, wanita berusia 20 tahun ini sangat mengidolakan Olga. Meski ia tidak bisa bicara, namun hal itu tidak membuatnya rendah diri. Wanita ini memiliki seorang anak perempuan berusia 3 tahun. Namun si kecil juga mengalami hal yang sama seperti ibunya. Ia tidak bisa bicara. Tidak hanya putrinya, Santi juga memiliki suami yang tidak bisa bicara. Iya. Ya sabar ya, sabar ya. Dibilang ke Olga, katanya anaknya nggak bisa ngomong katanya. Dari 3 tahun. Belum sekolah. Ayo kita ke rumah ya. Pemirsa, sekarang kita akan ke rumahnya Santi. Seperti apa keadaan di rumahnya Santi, kita akan ke sana. Yuk. Tak pernah terbayangkan oleh ibunya memiliki seorang anak, menantu, dan juga cucu yang tidak bisa bicara atau bisu. Saat itu Ibu Rum harus berkomunikasi dengan anaknya yang bisu. Dan kini Santi pun mengalami hal yang sama. Ia harus berkomunikasi dengan putrinya yang juga tidak bisa bicara. Ketegaran Ibu Rum dan Santi sangat luar biasa. Cinta dari orang-orang tersayang menghangatkan hati. Oke pemirsa, sekarang saya menuju ke rumah Santi. Olga pengen tahu seperti apa keadaan di rumah Santi. Kata di rumah Santi itu ada ibunya. Siapa namanya? A. E. Apa tuh? I. G. E. Agel. Agel nama anaknya. Nama ibunya siapa? Ibu, nama ibu. R. U. M. A. Rumati. Belok mana ini? Belok mana? Kanan, kiri? Kanan apa? Kiri. Muter ke sana. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di daerah rumahnya Santi. Ini di daerah Kemayoran. Kebayoran, ya. Apa dia ngomong? Putar. Udah Santi udah nggak apa-apa, tenang. Iya, ntar rumah ya, tenang kamu ya. Oh pakai handphone dia. Oh dia nulis pakai SMS. Sebentar, tunggu sebentar Pak. Dia mau tahu apa nih? Oh Kemayoran lagi tulis. Oh Utara Panjang 3 Kemayoran. Ya udah kita kesana ya. Pemirsa catatan Olga, sekarang saya sudah berada di lokasi dekat rumahnya Ibu Santi. Di mana rumah? Rumah di mana? Mana? Ya. Duduk. Kasihan kau.
Mana lagi sakit. Bapak namanya siapa Pak? Bapak lagi sakit. Sakit apa Pak? Sehat ya Pak, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak. Kalau saya nangis tangannya begini. Gemeter ya Bu, pasti gemeteran. Saya juga kalau nangis terlalu senang, terlalu bahagia, saya pasti gemeteran. Aduh mas, ya Allah. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sayang. Ya Allah, gara-gara anak saya begini ya mas, saya berani ketemu Mas Olga ya Allah, emang ada saya begini ya mas. Ini rumah kontrakan Ibu. Kontrakan. Kontrak tinggal di sini berapa orang? Ya, Ini kadang-kadang nginep di mertua, kadang di sini mas berarti bareng-bareng. Ibu kerjanya apa? Mas tangga biasa mas. Bapak kerjanya? Ya, guru lah. Mas kalau nggak kerja ya nggak dapat uang gitu. Terus kata saya gini mas ya Allah, saya bilang gitu. Saya mau ada rencana kayak begini kok bapaknya sakit ya mas, siapa sih yang mau mas enggak ya kan? Saya tuh nekat ketemu Mas Olga karena demi anak saya. Siapa yang mau Mas Olga? Anak begini nggak bisa ngomong. Anaknya berapa Ibu? Ya, Anak dua. ya. Pertama dia nggak bisa bicara ya? Nggak dari lahir mas enggak. Bukan dari lahir. Enggak. Loh kenapa kok bisa? Oh, baru 1 tahun setengah kan panas. Panas. Saya bawa ke spesialis anak mas. Saya juga kurang pengalaman ya mas dulu ya. Kata dokter gini bu, kalau panasnya disuruh dan ada itu kasih 2 malam juga berturut-turut. Bener mas, saya namanya orang putih ya mas ya. Saya kasih setelah itu kalau panggil nggak pernah respon mas Olga. Tapi namanya SLP ya mas, namanya kurang ya. Kadang-kadang nulisnya tuh kata-katanya masih bolak-balik. Terus akhirnya mas dia lulus SMP juga diasakin. Dapat jodoh suaminya sama, satu sekolahan mas, nggak bisa ngomong juga. Mikir saya biarin mungkin jodoh ya mas ya. Kalau punya anak ininya kurang juga pendengarannya mas. Ini baru bisa ngomong mbah-mbah aja mas. Belum bisa apa-apa mas Olga, siapa yang pengen. Kemarin sama 10 tahun mas saya ngikut dari bawah kan nggak boleh ditentuin ya. Cuekin mas, sakit hati saya mas. Anaknya ini dicuekin. Oh mas sama gurunya kok didiemin. Nah akhirnya kan namanya saya sebagai mbah mas ya. Saya negur bu, terus saya kok kemarin